Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review. Program Market Review kali ini akan menjadi sebuah episode yang cukup spesial karena akan dibagi menjadi dua paruh, yaitu paruh pertama yang akan dipandu oleh rekan Prisa Sombodato dan paruh kedua akan dipandu saya sendiri Wiki Adrian. Dan untuk mengetahui apa saja yang kemudian akan dibahas di paruh pertama di program Market Review ini, saya akan langsung menuju ke rekan Prisa Sombodato. Silakan Prisa. Terima kasih rekan Wiki Adrian. Ya pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Prisa Sombodato kembali menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan berbincang spesial bersama dengan emiten yang baru saja IPO pada pagi hari ini pemirsa, yaitu Transkonjaya. Nah, seperti apa sih strategi dari emiten baru ini ke depannya? Kita akan mengetahuinya lebih jauh. Namun sebelumnya pemirsa, kami punya informasi mengenai kebutuhan energi dunia yang terus mengalami peningkatan. Ini menurut proyeksi Badan Energi Dunia Internasional Energi Agensi atau IEA, INAI hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Kebutuhan energi dunia diprediksi terus mengalami peningkatan. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Peningkatan permintaan energi dunia tersebut terutama didorong oleh laju pertumbuhan penduduk dan GDP. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia sangat mempengaruhi permintaan energi dunia. Berdasarkan proyeksi IEA selama periode 2006 hingga 2030, permintaan energi dunia sebagian besar berasal dari negara non-OECD, yakni sebesar 87%. Pertumbuhan permintaan energi di Tiongkok diproyeksikan paling besar di antara kawasan lain. Kebutuhan energi dunia yang terus meningkat memberikan pengaruh signifikan bagi Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara. Permintaan yang diprediksi terus meningkat memberikan dampak positif bagi sektor pendukung pertambangan seperti sektor angkutan pertambangan. Kendaraan-kendaraan operasional sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan pemegang hak eksplorasi sebuah wilayah pertambangan mengeksplor kawasannya. Semakin tinggi pula permintaan akan jasa kendaraan operasional jenis light vehicle yang memiliki kelincahan di medan tambang. Bagaimana sepak terjang sektor transportasi pendukung pertambangan? Akan seberapa ekspansifkah usahanya? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, tema kita kali ini adalah membahas mengenai ekspansi Transkonjaya pasca IPO pada pagi hari ini pemirsa. Dan untuk membahasnya tidak tanggung-tanggung, kami akan menghadirkan secara Zoom, yaitu ada Bapak Lexi Roland Rompas. Beliau ini merupakan Presiden Direktur PT Transkonjaya Tbk, dan juga ada Bapak Alexander Syauta, Corporate Secretary PT Transkonjaya Tbk. Selamat pagi Pak Lexi dan juga Pak Alex. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat ya Pak, sudah berhasil IPO di Bursa Efek Indonesia. Perasaannya seperti apa, lega atau gimana nih Pak? Terima kasih. Tentunya mewakili direksi, sistem dan dewan Transkonjaya, kami terima kasih untuk ini dan sangat gembira karena diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Bursa Efek Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, perjalanannya sampai bisa IPO hari ini dan secara resmi begitu ya, apakah cukup rumit atau seperti apa pengalaman dari Transkonjaya akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia? Boleh diceritakan sedikit kepada Pak Lexi ataupun Pak Alex? Oke, mungkin saya bantu informasinya bahwa di sini ada perwakilan Indonesia cabang dari Kalimantan Timur, dan kami berkomunikasi dengan cukup setelah yang selama ini berhubungan dengan masyarakat berdiskusi, dan nanti mungkin juga akan diskusi informasinya. Tapi terus terang kami mengatakan ini adalah sebuah proses yang mana bisa bertumbuh bersama. Tidak sulit kalau kita nanti memiliki niat yang baik. Mungkin Pak Alex Baik. Kami prosesnya dimulai dari sejak tahun 2019 bulan November, dan kami membutuhkan waktu 3 atau 4 bulan sampai pada posisi di mana kami melihat. Cuma berdasarkan arahan evaluasi dari OJK, kami mengikuti
proses tidak akhir Agustus ini kami bisa publik. Tapi sementara itu persiapan itu dibutuhkan kurang lebih 3,4 publikasi. Baik Pak, berbicara mengenai Transkon Jaya, mungkin banyak pemirsa yang belum terlalu mengikuti begitu ya dan belum tahu sebenarnya bisnis utama perusahaan ini apa? Baik, saya akan coba jawab Lisa. Tahun 2002, PT Transkon Jaya itu berdiri di Balikpapan, pusatnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami bergerak secara general pada saat itu. Hingga beberapa tahun kemudian, kami lebih memusatkan pada dua sektor bisnis, yaitu rental dengan nama Transkon Jaya, kemudian diikuti dengan jasa penyedia internet yang memiliki nama Teknik. Jadi semua masih berhubungan dengan dunia pertambangan khususnya, dan juga ada perkebunan yang sekarang memasuki. Tapi itu semua yang menjadi core business kami saat ini. Baik, ada yang menarik nih Pak, katanya Transkon Jaya ini pertama kali berdiri di tahun 2002 begitu ya. Artinya memang belum terlalu lama namun sejauh ini sudah bisa IPO di Bursa Efek Indonesia. Awalnya kalau saya tidak salah nih Pak, saya mendapat informasi hanya memiliki 1 unit mobil untuk disewakan. Bisa diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan di tahun 2002 saya sudah berada bersama dengan perusahaan ini. Pada saat saya bergabung, ada satu kendaraan operasional yang kami beri nama PK 0001 dan ada 6 unit kendaraan yang direntalkan. Jadi ini adalah awal mula yang berjalan. Kalau dibilang ini masih baru, saya mungkin berangkat katakan ini adalah perjalanan panjang. Jadi tahun 2002 kami memiliki 6 unit rental, 1 unit kendaraan operasional. Sampai detik ini, setelah perjalanan panjang, kami memiliki unit rental 2.000 unit. Pak Risa. Baik, Pak Alexi dan juga Pak Alex ini semakin menarik begitu ya, dan saya mendapat informasi juga bahwa IPO dari Transkon Jaya di Bursa Efek Indonesia juga dalam rangka minat untuk meningkatkan ekonomi dari Kalimantan Timur. Nanti akan kita bahas lebih jauh Pak, kita jeda terlebih dahulu. Iya pemirsa, jangan beranjak dari Market Review, kami akan segera kembali sesaat lagi.